Anak-anak ibu katanya ada yang tidak hadir tidak hari ini? Siapa yang tidak hadir mamanya? Iya. Nggak ada ya? Iya. Masuk semua ya hari ini ya. Oke deh. Sebelum kita belajar, kira-kira di mejanya ada sampah tidak? Oke deh, kalau tidak ada, ada yang buat kamu ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah ada sampah ya? Anak-anak hari ini kita kan masih mau belajar tentang keberagaman. Nah, kemarin ibu lihat anak-anak kita untuk menghafalkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang tahu? Ya, kalau udah hafal semua bisa nyanyi bareng-bareng. Tapi kita latihan dulu, rapi-rapi kan? Gurunya nanti nyanyi. Kita bernyanyi Satu Nusa Satu Bangsa ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kegiatan belajar ini lebih lanjut lagi, ibu minta tolong kalian keluarkan kertas satu lembar dari buku. Keluarkan kertas satu lembar, kertas kosong. Mau tulis? Nah, ini disobek ya, seperti tengahnya. Yang di depan ya, jangan nyobek yang ada tulisannya. Nah, setelah anak-anak dan memegang kertasnya, ibu mau bertanya sama anak-anak semua. Jika anak-anak, jika kalian memiliki teman di sekitar kalian yang memiliki perbedaan, yang di depan ya, jangan nyobek yang ada tulisannya.
perbedaan, bagaimana perasaan kalian? Tuliskan di kertas itu. Tulis di depan. Tulis nama Keisha, kelas 1A. Terus di bawahnya tulis, saya senang karena saya punya teman, atau saya akan menyayanginya. Gitu ya. Tulis perasaan kalian apa saja. Kalau memiliki teman dan memiliki perbedaan, apa perasaannya? Perbedaan yang sudah kita pelajari kan ada perbedaan agama, perbedaan ciri fisik, bentuk rambut, warna kulit. Bagaimana kalau teman-teman kalian memiliki perbedaan? Apa yang perasaan? Kenapa? Enggak, satu aja, tulis satu. Saya merasa senang. Iya. Saya merasa senang boleh. Saya merasa bangga boleh. Kasih nama, kasih kelas, jawabannya saya merasa senang. Enggak, sudah sih boleh. Jadi kasih nama. Kalau ibu bilang duduk ya rapi, kalian duduk dulu tangan, duduk yang rapi. Ayo, kalau ibu bilang duduk ya rapi. Duduk tangan, duduk yang rapi. Lagi, duduk yang rapi. Oke, tadi ibu sudah menanyakan tentang kalau kita memiliki perbedaan teman secara fisiknya mungkin, agamanya, atau lain sebagainya, perasaan kita gimana? Kalau ibu perasaannya ya ibu senang karena ibu memiliki teman yang beragam, teman yang banyak. Ya. Nah, anak-anak, nah, kalau kita merasa senang berarti kita sudah menghargai perbedaan. Sudah bisa menghargai perbedaan? Sudah bisa belum? Kayak kemarin kita pelajari tentang perbedaan fisik. Sudah pada teman-teman di sekitarnya yang berbeda ciri fisik kan ya? Ya, jadi kita harus menghargai menghargai teman. Oke. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, ibu mau menjelaskan. Halo, hai. Oke, Nabi. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran, ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya tentu saja supaya anak-anak bisa memahami tentang bab 3. Bab 3 ini kita tentang apa ya? Halo. Kalau berisik tidak boleh pulang duluan. Kalau tidak mendengarkan ini tidak boleh pulang duluan. Oke ya. Tujuan pembelajaran kita, mau apa sih Bu kita belajar hari ini? Supaya lebih memahami bab 3 tentang memperkenalkan diri dengan Selain itu, kalau kalian sudah mengamati ibu selama kegiatan pembelajaran, nanti kita bisa mengetahui tentang perbedaan spesial. Tentang ini juga bisa dapat mencontohkan sikap positif dan perbedaan spesial yang ada pada lingkungan sekitarnya. Oke, kayaknya lo mau pulang duluan ya? Kalau ada yang berisik, ibu gak mau pulang dulu. Biarin aja, dari nanti pulang ya. Kalau yang berisik, kalau nanti pulang ya. Boleh kan nanti kalau baca doa sudah boleh berbicara. Tadi setelah ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, ibu mau nanya nih, anak-anak, kalau misalkan kita kalau misalkan anak-anak punya teman-teman yang berbeda secara fisiknya, secara perbedaan agama dan suku bangsanya, apa yang akan anak-anak lakukan? Menghargai teman. Ada yang mau pilih aja nggak?
dan menghargai perbedaan spesial yang ada pada sekitar kita. Nah, hari ini ibu bikin namanya PowerPoint. Kalian tahu nggak PowerPoint? PowerPoint itu materi. Nih materinya. Ibu tampilkan tapi kalian tidak boleh berisik ya. Kita simak bareng ya. Menjaganya. Bagaimana cara menjaga tubuh kita? Bagaimana caranya menjaga tubuh kita? Dirawatnya dengan apa? Dengan baik. Cara merawatnya mungkin dengan memberikan makan, olahraga, memberi minum, dan tidur. Itu caranya ya. Nah, selain itu kita juga harus menghargai setiap yang ada pada diri kita dan juga orang lain. Begitu juga kalau kita melihat perbedaan pada orang lain yang tidak sama dengan diri kita. Misalkan nih, mau kita contohnya ya. Misalkan Keisha itu kan tidak menggunakan kacamata. Bisa melihat dengan jelas tidak? Bisa melihat dengan normal tidak? Bisa kedip-kedip nggak matanya? Bisa tidur dengan nyenyak tidak? Bisa. Tapi ada temannya yang tidak bisa melihat. Bukan, kalau melodi itu perbedaannya dengan kita tidak bisa melihat kalau tidak menggunakan kacamata. Tapi melodi itu bukan contoh yang tidak normal atau harus dijauhi. Justru itu adalah bentuk perbedaan yang harus kita hargai. Nah, Keisha itu tadi kan normal ya, bisa makan, bisa tidur, bisa membaca dengan normal. Nah, ada nih teman-teman, ada nih anak-anak di luar sana yang tidak bisa melihat. Tahu tidak orang yang tidak bisa melihat? Kasihan, nggak bisa menulis, nggak bisa baca.
di kelas ini hanya Melody yang menggunakan kacamata. Tapi kalian tidak boleh mengejek Melody, harus bisa menghargai Melody. Karena Melody harus pakai kacamata karena memang pemberian dari Allah. Mengerti tidak? Mengerti ya? Kita lanjut lagi, ini lihat ibu punya gambar-gambar. Kalau tadi ibu kan sudah menerangkan bagaimana cara menghargai keberagaman. Ini dicontohkan dalam gambar. Perhatikan, mulutnya tidak berbicara. Mulutnya tidak berbicara. Ada gambar yang pertama, ada 3 orang, tapi yang satu kulitnya hitam, yang dua kulitnya putih. Nah, terus kulit putih ini berdua mengejek temannya yang kulitnya hitam. Kamu kulitnya hitam nih, jelek, gitu kan? Nah, itu tidak boleh dilakukan. Teman-teman nggak boleh ngelakuin seperti itu ya. Kalau teman-teman merasa kulitnya putih, lalu punya teman yang kulitnya hitam, tidak boleh diejek, karena itu adalah pemberian dari Allah, dan itu adalah keberagaman dan juga bentuk perbedaan. Jadi tidak boleh diejek-ejek ya. Jadi ya sama ibu ya. Oke, tidak boleh mengejek teman. Jadi nanti kalau misalkan menemukan yang seperti ini, misalkan di sekitar kita menemukan nih Beril lagi ngecek-ngecek yang kulitnya hitam, dibilang ini Beril, nggak boleh ngecek-ngecek kan, kata ibu mah nggak boleh, kalau main harus bareng-bareng, iya. Jadi ya, oke. Yang kedua nih ada gambar apa ya? Ada orang lagi ngapain nih? Ibu pernah bu? Lagi berkelahi ya? Lagi berkelahi. Nah, ini adalah contoh yang tidak terpuji. Jadi ini ceritanya si anak ini tuh yang mau pukulin, dia itu merasa badannya paling besar, merasa paling hebat, jadi paling kuat. Jadi saat ada temennya yang kurus atau temennya yang salah ke dia tapi sudah minta maaf, tapi dia merasa tidak puas. Jadi dia maunya berkelahi. Ibu tidak mau mendengar ada anak-anak ibu di sini yang merasa paling kuat. Beril, begini nih, nanti bisa jadi seperti ini kalau kayak gitu. Ya, Beril, contohnya kita lihat Beril ya. Kalau Beril di sini badannya misalkan paling besar nih, paling kuat. Kira-kira Beril, ya, tapi kan besaran Beril nih. Kalau Beril badannya paling kuat harus bisa melindungi teman-teman di sini. Harus bisa menolong teman-teman. Ya, misalkan teman-temannya jatuh karena Beril badannya paling besar, paling kuat, paling hebat. Sini aku bantu balik kayak gitu. Jadi tidak digunakan badan besarnya buat berkelahi. Jadi kita tidak boleh merasa paling kuat. Kalau kita punya badan yang kuat, terus kita punya badan yang sehat, terus ada teman kita yang lemah, yang tidak bisa apa ya, tidak bisa kegiatan yang capek-capek keras-keras. Kamu suruh saya tarik, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus menghargai teman kita. Kalau kita punya kelebihan, kita harus bisa menolongnya gitu. Oke. Yang ketiga, tidak boleh membandingkan bentuk fisik teman-teman kita dengan diri kita. Ibu ambil contoh seperti tadi, Keisha. Keisha itu kan tidak memakai kacamata ya, tidak memakai kacamata. Tapi teman kita Melody juga memakai kacamata. Nah, lalu tiba-tiba Keisha mengejek Melody, membanding-bandingkan. Melody kamu pakai kacamata, aku mah nggak pakai kacamata. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Berarti itu membanding-bandingkan. Berarti itu membandingkan juga pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah. Jadi kita tidak boleh membandingkan bentuk fisik kita dengan teman-teman kita. Jadi kalau ada yang pakai kacamata, ya sudah, biarin aja sama seperti kita kok. Bisa melihat supaya bisa membaca, bisa menulis ya. Nanti ada lagi yang kalian tahu nggak? Ada juga yang tidak bisa berjalan dengan pakai kaki saja, harus pakai tongkat, harus pakai kursi roda. Bahkan ada yang pakai kaki palsu. Kalian tahu nggak? Iya, kaki robot. Nah, itu juga suatu bentuk perbedaan. Kita sebagai orang yang
tadi, kalau nanti kita punya teman-teman lebih banyak lagi, nanti anak-anak ibu kan akan habis SD atau SMP, habis SMP atau SMA, habis SMA lagi kuliah. Nanti iya kuliah kerja. Nah nanti setelah itu kita akan memiliki banyak teman di mana-mana. Ada teman SD, ada teman SMP, SMA, bahkan ada teman di rumah juga. Nah, ya semakin banyak pertemanan mungkin kita menemukan keberagaman. Ada teman kita yang normal seperti kita, tidak ada kendala apapun dalam tubuhnya. Tapi nanti juga kita akan menemukan, iya akan menemukan teman-teman yang mungkin pakai kursi roda karena apa? Dia bisa jalan. Ada yang memakai tongkat kayak gini, pakai kacamata tongkat. Siapa ya? Iya, buta atau tuna nih. Tunanetra itu tidak bisa melihat atau buta. Iya. Nah nanti ketika kita dewasa atau sekarang kita punya banyak teman, ketika kita menemukan teman-teman kita yang berbeda seperti itu, jangan dijauhin ya, karena mereka juga mau berteman seperti kita, mau bermain, mau belajar bersama. Jadi kita harus merangkulnya, harus bermainnya gimana? Bermainnya bareng-bareng ya, tidak boleh dijauh. Iya. Nah, gambar yang terakhir apa nih? Saling menolong. Iya, teman-teman di sini kalau misalkan ada temannya yang jatuh atau temannya yang nggak bawa pensil, masih ada yang menolongin saya? Masih ada? Iya, Bu. Harus tolong ya. Tidak boleh tidak boleh tidak boleh nakal. Jadi kalau kita punya teman yang kesusahan, aduh aku nggak bisa nulis ini huruf A itu gimana ya? Ada yang bisa, mau dibantuin nggak? Misalkan aku nggak bisa nulis huruf S, tapi kamu bisa. Kenapa kalau nggak bisa tulisnya ini huruf S nggak bisa? Bantuin sih, bantuin. Oh nggak bantuin? Nah, ya. Jadi harus terbiasa menolong teman. Kalau ada temannya yang tidak membawa uang saku, ada yang mau kasih jajannya nggak? Ada yang mau ngebagi jajannya nggak? Mau ya, harus mau ya, jangan berkelit. Nah, itu semua adalah contoh perilaku menghargai keberagaman. Nah, anak-anak di sini harus bisa mempraktekkan ya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, itu mau ngasih tahu nggak, Pak? Ada yang orang Islam, ada yang orang Kristen, ada apa lagi? Ada orang yang pakai kursi roda, ada orang yang pakai tongkat. Nah, walaupun bentuknya banyak seperti itu berbeda-beda, tapi kita harus satu tujuan, yaitu menjadi bangsa Indonesia, menjadi sama-sama manusia, menjadi hambanya Allah. Jadi tidak boleh membeda-beda. Oke, nanti kita belajar lagi tentang bineka tunggal ika. Nah, sekarang ibu punya gambar lagi. Perhatikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perbedaan spesial. Seperti yang tadi ibu ceritakan, setiap kita ini, di sekitar kita pasti ada namanya perbedaan spesial. Ya, perbedaan spesial itu apa ibu? Nih, perbedaan spesial itu bentuknya bermacam-macam. Yang pertama ada gangguan pada mata. Gangguan pada mata ini biasanya yang pertama ada tunanetra atau tidak bisa melihat. Jadi dia berjalan menulis dan lain-lain dengan bantuan tongkat ya. Lalu yang kedua ada anak yang harus memakai kacamata supaya bisa melihat, bisa menulis, bisa lain-lain. Oke, tulis saja belum dulu ya. Oke, lanjut. Ada gangguan pada apa nih? Gangguan apa? Gangguan pada kaki. Nah, gangguan pada kaki ini biasanya anak-anak, teman-teman kita yang punya gangguan pada kaki, entah pada jatuh, entah apa lagi, entah sejak lahirnya memang sudah ada gangguan pada kaki atau tidak sakit, jadi tidak bisa berjalan normal seperti kita. Kalau kita berjalannya pakai apa? Pakai
ada yang bisa bicara, ada yang sekaligus tunarungu dan tunawicara. Apa sih itu tunarungu dan tunawicara? Tunarungu itu tidak bisa mendengar. Kalau tunawicara tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara seperti ibu, seperti kalian. Jadi menggunakan bahasa bicara. Nah, kalau itu karena mereka tidak jadi mereka membutuhkan alat bantu dan alatnya seperti ini nih. Nih, di sini ada yang pakai alat ini enggak? Enggak ada ya. Normal semua kan? Nah, tapi kalau di sekitar kalian nanti ada teman kalian yang menggunakan alat ini, tolong jangan jangan tidak boleh harus dikenalin ya. Oke. Selanjutnya gangguan pada mulut nih, seperti yang tadi bilang. Tunawicara. Nah, tunawicara itu apa sih Bu? Tunawicara itu gangguan pada mulut atau tidak bisa berbicara. Nah, orang-orang yang ada tunawicara itu akan kekurangan iya, Ibu mau jelasin dulu. Tunawicara itu orang yang berbicara bahasa isyarat. Ada juga anak-anak yang gangguan pada mulut. Ini adalah bibir sumbi, siapa yang tahu? Ini bibir sumbi. Jadi bibirnya itu ada sakit, jadi dia tidak bisa berbentuk normal seperti kita. Ini kalau ngomong nggak jelas, nggak bisa ngomong dengan jelas. Jadi kalian harus bisa menghargai mereka. Tapi ini bukan penyakit yang menular. Ini hanya bentuk bibirnya tidak sama seperti ini. Terakhir ini gangguan pada hidung. Misalkan ada teman kita yang setiap hari bersin terus atau keluar kumpul terus. Nah, itu
bisa membedakan perilaku yang baik dan tidak terbukti. Baik dan tidak baik. Oke, dari evaluasinya dari soal yang sudah dikerjakan, anak-anak sudah pada bisa menjawab. Sudah pintar semua, beri tepuk tangan. Ya, anak-anak hari ini semua sudah tadi sudah belajar tentang keberagaman dan menghargai perbedaan spesial ya. Senang nggak belajar itu? Senang ya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi tadi? Siapa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya saya siapa? Ya, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Gimana tadi setelah belajar apa yang kita jadi bisa mengetahui perbedaan spesial yang ada pada sekitar kita, bisa tahu tentang sikap yang harus dilakukan terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi harus menghormati teman-teman kita ya. Yang berbeda dengan kita harus dihormati ya. Tepuk tangan buat temannya. Oke, ya. Setelah belajar tadi, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Siap. Before we go let's pray together. Makasih ya yang boleh pulang dari ujung sana dulu. Silakan.